Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu dengan saya di mata kuliah praktikum PPH Badan. Untuk yang video kali ini saya akan membahas tentang kasus 2 di mana kita ketemu dengan PT Indah Jaya. Untuk kasus 1 kemarin sudah ya. Oke. Kasus 2 ini ya kita ketemu dengan PT Indah Jaya. Di sini sudah ada laporan laba ruginya, bisa dilihat ya teman-teman. Ini ada penjualan, ada biaya-biaya. Sini sudah, ini soalnya kemarin sudah saya share ya, jadi sudah bisa dilihat. Lalu ada keterangan aset-asetnya, ada 4 aset. Setelah itu ada keterangan atas laporan keuangan yang tadi, biaya-biayanya untuk bekal kita mengkoreksi. Jadi untuk kasus 2 ini kan kita disuruh untuk mengkoreksi fiskal ya dari laporan laba rugi PT Indah. Sehingga di sini kita kasih keterangan-keterangannya untuk sebagai bekal teman-teman untuk mengerjakan rekonsiliasi fiskal. Nah, instruksi kerja di sini ada 3, yaitu yang pertama teman-teman disuruh diminta untuk menghitung penyusutan dari aktiva. Kemudian yang kedua teman-teman disuruh untuk mengerjakan kertas kerja dari laporan fiskal ya, rekonsiliasi fiskal. Yang ketiga adalah menghitung PPh-nya. Jadi ada 3 poin. Ya, yang pertama yaitu ya kita membuat penyusutannya ya. Di sini ada 4 aset. Yang pertama adalah gedung. Di dalam soal disebutkan bahwasanya umur ekonomisnya ini 25 tahun. Nah, karena di dalam pajak di sini masa manfaatnya hanya 20 tahun, sehingga secara fiskal itu kita sudah tidak mempunyai aset berupa gedung. Yang kedua adalah peralatan, ya, peralatan biaya perolehannya 40 juta. Lah, secara umur ekonomi secara komersial itu adalah 5 tahun, sehingga diketahui penyusutannya adalah 7 juta. Sedangkan untuk fiskal kita mengikutinya adalah kelompok-kelompok aktiva ya. Jadi untuk peralatan ini masuk pada masa manfaat kelompok 1 yaitu 25%. Sehingga tinggal kita kalikan saja 40 juta ini dikalikan 25% sehingga ketemu 10 juta. Lah, untuk perbedaan penyusutannya tinggal kita kurangkan saja dari penyusutan fiskal dikurangi penyusutan komersial sehingga selisihnya ada 3 juta. Selanjutnya akumulasi penyusutan ini kita lihat dari sini ya. Nah, di sini dia sudah mempunyai masa manfaat berapa, tanggal perolehannya berapa. Di sini kita lihat tahunnya yaitu tahun 2017. Artinya dia mempunyai peralatan itu dari 2015 itu setengah tahun, 16 1 tahun, 17 1 tahun, berarti 2,5 tahun. Ya, kita tinggal kalikan 2,5 tahun dikalikan penyusutannya sehingga ketemu 25 juta. Lah, nilai buku fiskal itu diperoleh dari biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan, ketemu nilai buku fiskal sebesar 15 juta. Seperti itu, paham ya? Begitu juga untuk kendaraan, ini masa manfaatnya dia kelompok 2 8 tahun sehingga untuk tarifnya 12,5%. Lah, untuk 12,5% kita kalikan 75 juta sehingga ketemu 9.375.000. Lah, di sini kita ambil perbedaannya penyusutan. Untuk akumulasi sama dengan yang tadi saya jelaskan pada peralatan ya. Kita lihat dia tanggal perolehannya tanggal berapa, lalu kita kalikan dengan penyusutan fiskal. Kalau misalnya 3 tahun berarti tinggal kita kalikan 3. Lah, kita lihat di sini kendaraan. Dia mempunyai kapan? Nah, di sini 2014 berarti 14, 15, 16, 17, 4 tahun. Nah,
Tinggal kita kalikan, nih 4 tahun kali 9 juta sekian lah, ketemulah 37.500.000. Nilai bukunya dari 75 dikurangi 37.500 ketemu 37.500.000 ya. Sama halnya dengan inventaris, ini nanti 10 juta dikalikan 12,5 ketemunya 1.250.000. Lalu penyusutannya, akumulasinya segini, dan nilainya tinggal selisih dari 10 juta dikurangi 3.750.000 sehingga ketemu 6.250.000. Lalu di sini kita totalkan, kita jumlahkan. Nah, ini sudah bisa menjawab pertanyaan dari yang pertama, yaitu berapa penyusutannya. Untuk penyusutan fiskal tahun 2017 itu adalah 20.625.000, sedangkan untuk akumulasi penyusutannya 66.250.000, sedangkan untuk nilai bukunya, nilai buku fiskal ini adalah nilai sisanya asetnya yang real saat itu sesuai fiskal itu 58.750.000. Nah, untuk kasus 2 nomor 1 sudah clear ya. Selanjutnya adalah untuk kasus 2 nomor 2 kita menghitung rekonsiliasi fiskalnya. Oke, saya perkecil supaya bisa semuanya ya. Oke. Nah, di sini rekonsiliasi fiskal itu adalah kita menyamakan pendapat antara, bukan pendapat, aturan antara komersial dengan pajak, karena ini ada perbedaan tetap, ada perbedaan waktu, hanya masalah waktu saja seperti penyusutan ya, nantinya akhirnya akan sama, tetapi pengakuannya ini berbeda-beda. Kalau untuk tetap itu berarti memang tidak diakui secara pajak lah. Untuk ini kita lihat dari laporan laba rugi yang ada di soal, sama persis ya. Lalu tadi saya sudah memfoto untuk yang supaya lebih gampang, nggak bolak-balik ya. Oke, saya tampilkan di sini sebentar. Nah, ini adalah informasi tambahan yang teman-teman butuhkan untuk merekonsiliasi fiskal ya. Ada 7 poin yang teman-teman harus pahami. Ini sudah saya foto supaya lebih gampang membacanya. Oke. Untuk penjualan, retur penjualan bersih, beban pokok penjualan dan laba kotor kita nggak ada ini koreksi ya, karena nggak ada perubahan. Lalu untuk biaya gaji juga tidak ada perubahan sehingga tidak perlu teman-teman untuk koreksi. Berikutnya adalah biaya uang lembur sebesar 150 juta. Ini kita lihat keterangannya. Keterangannya adalah dalam biaya uang lembur terdapat bukti yang hilang sebesar 3 juta. Karena tidak ada bukti, artinya secara fiskal ini tidak boleh ya, dianggap buktinya kurang, tidak sah, sehingga harus kita koreksi. Lah, kenapa masuk ke koreksi positif atau koreksi negatif nih? Teman-teman sudah paham ya, tapi saya akan jelaskan ulang. Melihatnya bukan penambahan atau pengurangannya, angkanya gitu. Karena kalau kita lihat di sini 150 juta dikurangi 3 juta ketemunya 147. Kenapa berkurang tapi masuknya positif? Lah, maksudnya di sini positif atau negatif adalah kita melihat dampaknya ke pajak ya. Jadi kalau misalnya gini, saya terangkan uang lembur ini dari 150 berkurang 3 juta menjadi 147 juta. Berkurangnya uang lembur 3 juta menyebabkan bertambahnya laba 3 juta. Sehingga kalau laba bertambah, pastinya pajaknya bertambah karena selalu sebanding antara besarnya laba dengan besarnya pajak. Nah, di sini kita ambil yang positif. Kenapa? Karena berkurangnya biaya uang lembur ini menyebabkan labanya naik dan pajaknya naik. Gitu ya. Paham ya? Berikutnya adalah tunjangan dan bonus. Di sini tidak ada koreksi karena memang tidak ada informasi lebih lanjut yang ditemukan. Selanjutnya adalah biaya penyusutan. Lah ini, mohon maaf nih saya lupa menulisnya. Jadi untuk biaya penyusutan dia masuknya ke koreksi positif. Sebesar berapa? Nah, selisih dari yang kita hitung tadi. Yang kita hitung tadi kan 20.625.000 ya. Nih, sebentar saya lihatkan. Nah,
di sini 20.625.000 ini kita tarik ke penyusutan yang sudah kita hitung. Nah, di sini ya. Lalu biaya penyusutannya di sini sehingga di sini sekitar 30 berapa juta itu nanti ya, teman-teman bisa hitung sendiri. Itu di sini kita tulis ya. Oke. Selanjutnya adalah biaya perjalanan dinas. Di dalam keterangannya disebutkan biaya perjalanan dinas 50 juta tidak ada bukti yang sah dan 60 juta dipakai untuk direktur untuk liburan ya. Urusan pribadi tidak ada hubungannya dengan bisnis sehingga harus kita koreksi 50 plus 60 sebesar 110. Jadi biaya-biaya yang dibolehkan secara fiskal adalah yang ada hubungannya dengan bisnisnya ya, 3M. Lah, kalau perjalanan dinas atau di sini perjalanan untuk piknik pribadi direktur ini tidak ada hubungannya dengan bisnis sehingga harus kita koreksi sehingga menjadi jumlahnya 340 juta. Berikutnya adalah biaya piknik karyawan. Nah, ini piknik juga tidak diakui ya karena tidak ada hubungannya dengan bisnis, hanya bersenang-senang saja. Kecuali untuk catering itu oke, masih boleh. Tetapi kalau biaya piknik itu sudah tidak boleh sehingga walaupun tidak ada keterangan lebih lanjut, tetap kita koreksi semuanya sehingga 0. Lalu kerugian piutang. Di dalam keterangannya disebutkan bahwasanya hanya PT Berkah dan PT Maju saja yang ada bukti secara kuat ya. Jadi kita tidak bisa mengklaim semena-mena kalau oh iya ini saya ada kerugian piutang segini tanpa ada bukti yang kuat. Nah, sehingga kalau yang yang ada buktinya hanya 200 juta, maka harus dikoreksi sebesar 300 juta. Selanjutnya adalah biaya listrik dan telepon 130 juta. Ini kita koreksi 2 juta karena ternyata di dalam keterangannya disebutkan ada membayar rumah direktur ya. Ini keperluan pribadi direktur sehingga harus kita koreksi. Di sini 128 juta. Lalu ada sewa mobil, ini adalah untuk kepentingan pribadi sehingga kita juga harus koreksi 0. Lalu ada transportasi, ini tidak ada secara aturan transportasi boleh dan tidak ada keterangan lebih lanjut sehingga tidak perlu kita koreksi. Lalu biaya iklan, di sini ada keterangan bahwasanya ternyata yang 5 juta untuk iklan caleg direktur. Lah, di sini berarti harus kita koreksi. Sehingga menjadi 50 juta. Sumbangan 17-an ini juga tidak ada hubungannya dengan 3M sehingga harus kita koreksi semuanya. Jadi 0 ya. Lalu biayanya kita total menjadi 2.669.625.000 rupiah. Dari yang sebelumnya 3.524 juta. Labanya jadi berapa? Nah, secara operasional 17.330.375.000 rupiah. Pendapatan bunga ini kenapa kita koreksi? Karena memang dia sudah dipotong PPh final sehingga tidak menyatu dengan penghasilan yang lainnya. Pendapatan bersihnya sama ya. Nah, ini bisa menjawab pertanyaan yang kedua untuk mengisi kertas kerja di rekonsiliasi fiskal. Kita mendapatkan pendapatan bersih yaitu 17.330.375.000. Lalu kita lihat untuk soal yang ketiga berapa PPh-nya. Nah, karena di bawah dari 50 miliar perusahaan PT Indah ini pada tahun 2017 memperoleh fasilitas dari pihaknya Fiskes yaitu pengurangan 50%, tetapi tidak bisa serta-merta 50%-nya semuanya, kita harus ada perhitungan rumusnya yaitu dari penghasilan neto kita yang tadi kita hitung 17.330.375.000 ini kita
cari yang mendapatkan fasilitas dulu ya. Yang mendapatkan fasilitas adalah 4,8 miliar. Ini sudah rumusnya dibagi 20 miliar. 20 miliar ini adalah dari laba kotornya. Setelah itu dikalikan dari laba bersihnya, pendapatan bersihnya. Ketemulah 4 miliar 159.290.000. Lah, artinya yang tidak mendapatkan fasilitas tinggal kita kurangkan dari 17 miliar sekian dikurangi 4 miliar sekian, ketemunya 13 miliar 171.085.000. Nah, sekarang kita hitung PPh-nya. Nah, berarti yang mendapatkan fasilitas ini adalah yang mendapatkan 50%-nya. Sehingga kita hitung 50% kali 25% kali 4 miliar 159.290.000. Ketemunya 519.911.250. Lalu untuk yang tidak mendapatkan fasilitas yaitu 25% tarif PPh badan kali 13 miliar 171.085.000 ketemu 3 miliar 292.771.250. Sehingga total PPh-nya si PT Indah Jaya ini 3 miliar 812.682.500. Itu untuk menjawab pertanyaan yang ketiga. Oke, untuk kasus 2 selesai ya. Apabila ada yang mau ditanyakan bisa WA saya secara langsung atau bisa komen ya di video. Terima kasih sudah mendengarkan, terima kasih atas perhatiannya. Nanti videonya bisa diulang-ulang apabila memang ada kata-kata yang terlalu cepat atau mungkin saya scroll jawabannya terlalu cepat, bisa diulang ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf atas segala salah, segala hilaf. Semoga video saya bisa memberikan manfaat. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.